Anak laki-laki ini diam-diam mencicipi sepotong kaviar yang jatuh ke tanah. Namun ia menyadari bahwa bahan makanan mahal ini terasa amis dan berbau sangat menyengat, hampir mustahil untuk dimakan. Hal ini membuatnya sadar bahwa bagi orang kaya, sesuatu yang mahal selalu dianggap lebih baik. Selama ada cukup banyak hype, makanan biasa pun bisa dijual dengan harga tinggi. Bertahun-tahun kemudian, anak laki-laki bernama Paul itu menjadi seorang koki. Ia dengan cepat membersihkan seekor lobster besar dan meletakkan beberapa potong daging lobster di atas batu-batu aneh. Kemudian ia menambahkan saus racikannya sendiri dan sedikit kaviar. Jadilah hidangan seafood yang sangat mahal. Ketika pelanggan hendak memakannya, Paul berkata bahwa hidangan tersebut tidak membutuhkan peralatan makan. Jadi pelanggan mengambil lobster itu dengan tangannya dan mulai memakannya. Pelanggan merasa rasanya agak amis. Namun, Paul mengatakan bahwa itulah rasa dari lautan. Setelah mendengar hal itu, pelanggan kembali mencicipi hidangan tersebut dengan hati-hati. Melihatnya, Paul tersenyum puas. Untuk mewariskan keterampilan memasaknya, Paul meminta asistennya mencari seorang murid untuknya. Sang asisten mencoba sesuap mie beras dari sebuah warung kaki lima. Ia langsung menyadari bahwa penjualnya bukan orang biasa. Jadi, ia memberikan kartu nama Paul kepada Grace. Grace dengan santai menerima kartu itu lalu melanjutkan memasak nasi goreng. Namun, malam itu, Grace mencari informasi tentang Paul di internet dan mengetahui bahwa Paul adalah koki paling terkenal di negara tersebut. Orang-orang kaya dari seluruh dunia bahkan terbang jauh hanya untuk mencicipi masakannya. Hal ini membuat Grace sangat bersemangat. Ia mulai membayangkan dirinya menjadi murid Paul. Keesokan harinya, Grace mengikuti alamat yang tertera di kartu nama tersebut dan tiba di restoran Paul. Namun, ternyata ada orang lain yang juga menerima kartu nama yang sama. Jadi, Paul meminta mereka berdua untuk bersaing. Pemenangnya akan menjadi muridnya. Tugas mereka adalah membuat nasi goreng telur. Persaingan pun dimulai. Lawannya memilih berbagai macam bahan dan menyiapkan seporsi nasi panas. Kemudian, ia melelehkan mentega dan menambahkan berbagai bahan, lalu memasaknya secara perlahan. Sementara itu, Grace mengambil nasi sisa dari kulkas. Ia memilih 2 butir telur dan mulai memasak nasi goreng dengan gaya warung kaki lima. Tak lama kemudian, kedua hidangan selesai pada waktu yang hampir bersamaan. Namun setelah mencium aroma nasi goreng buatan Grace, Paul langsung mengumumkan bahwa Grace adalah pemenangnya. Lawannya menolak menerima hasil tersebut. Paul menjelaskan bahwa hal terpenting dalam membuat nasi goreng telur adalah menggunakan nasi sisa dari malam sebelumnya. Selanjutnya, Paul meminta Grace berlatih keterampilan memotong dengan daging sapi Wagyu yang mahal. Ia mengharuskan setiap irisan memiliki ketebalan 0,5 mm. Namun, Grace terlalu gugup dan terus gagal. Saat memasak, Grace juga tidak mampu mengendalikan panas dengan baik. Daging sapi yang dibuatnya berkali-kali ditolak oleh Paul. Paul mengatakan bahwa ia tidak mempertahankan orang yang tidak berguna di sini. Jika Grace tidak bisa memasak dengan baik, ia boleh kembali ke jalanan dan terus membuat nasi goreng. Grace tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mengubah hidupnya. Ia tidak ingin kembali ke jalanan dan membuat ratusan porsi nasi goreng murah setiap hari. Jadi, ia berlatih sendirian di dapur sepanjang malam. Keesokan harinya ketika Paul datang untuk memeriksanya, Grace dengan mudah membalik daging Wagyu di atas wajan selama 2 detik, lalu langsung mengangkatnya. Kali ini, akhirnya Grace mendapatkan pengakuan dari Paul. Kemudian Paul langsung memberinya kesempatan untuk membuktikan kemampuannya. Ia meminta Grace memasak daging Wagyu untuk jamuan makan seorang jenderal. Grace menggunakan keterampilannya yang sempurna untuk memasak irisan Wagyu tersebut. Kemudian Paul membungkus daging mentah dengan irisan Wagyu. Ia memotongnya menjadi gulungan daging sapi dan menambahkan hiasan bunga rendah di atasnya. Sebuah hidangan kelas atas bernama Flesh and Blood pun selesai dibuat. Setelah jamuan makan, sang jenderal merasa sangat puas dengan hidangan tersebut. Ia bahkan secara pribadi berterima kasih kepada Paul. Namun perhatian seorang investor justru tertuju pada Grace. Ia menyerahkan kartu namanya kepada Grace karena ia sudah menyadari bahwa koki sebenarnya yang memasak hidangan malam itu adalah Grace.